Shalom para sahabat insani yang terkasih. Jumpa lagi dalam channel renungan yang sama-sama kita cintai, insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini pada hari Kamis 21 Oktober 2021 dalam pekan biasa yang ke-29. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta dan kasih, Kau hadir di tengah-tengah kami sebagai tanda kasih-Mu untuk menyertai kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerima dan mengamalkan sabda yang menjadi kekuatan hidup kami, terlebih di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para sahabat insani yang terkasih, perikopa permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insani yang terkasih, konteks luas dari perikopa ini adalah bagian pengajaran Yesus kepada para murid. Lukas dalam menuliskan Injilnya berupa pengajaran, lalu perumpamaan, kembali kepada pengajaran dan perumpamaan lagi. Perikopa sebelumnya berbicara tentang kewaspadaan. Kapan waktu kedatangannya tidak ada yang tahu. Maka kita dipanggil untuk selalu siap dan waspada. Perikopa sesudah ini adalah tentang menilai zaman. Yesus mengajar para murid untuk melihat dan menilai zaman dengan mata batin. Para sahabat insan yang terkasih, tidak mudah untuk mengerti dan mengikuti Yesus. Sering ada pengajaran yang bertolak belakang dengan tradisi yang ada. Bahkan terkadang terkesan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Maka ada banyak orang yang berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Meski banyak orang juga senang sebenarnya, tetapi kemudian lalu membenci karena tidak begitu saja mengikutinya. Dan seringkali kenyamanan yang selama ini sudah didapat justru seperti dihancurkan ketika mengikuti Yesus. Sementara kita seringkali hanya senang dengan hal-hal yang membuat diri kita merasa nyaman. Hal seperti itulah yang hari ini Yesus katakan lewat bacaan Injil hari ini. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Ada begitu banyak orang yang tidak mudah menerima apa yang benar, yang jujur, yang baik, dan semua yang diajarkan oleh Yesus. Maka bagi mereka,
Yesus menjadi ancaman dan kehancuran hidup mereka. Bahkan dalam satu kelompok atau keluarga, ada yang menerima Yesus, tetapi ada pula yang menolaknya. Di sanalah kita melihat bagaimana pertentangan itu menjadi sungguh aktual dan nyata. Para sahabat insani yang terkasih, jika kita renungkan lebih dalam perikopa Injil hari ini, justru sebenarnya kita ditantang melalui iman kita. Apakah kita sungguh mau berkomitmen atau tidak? Jika hanya setengah-setengah, bisa jadi justru kita menjadi agen perpecahan itu sendiri. Bukan hanya dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri terjadi perpecahan pribadi. Para sahabat insani yang terkasih, kita sudah dibaptis bersama Yesus, mati dan bangkit bersamanya. Dalam hidup saat ini, kita dipanggil untuk bangkit dalam namanya. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita berani dan siap membawa kebenaran dan cinta kasih seperti yang Yesus ajarkan kepada kita? Sekali lagi, jalan hidup kita adalah mengikuti jalan dan cara hidup Yesus sendiri yang mengarahkan kita pada cinta kasih. Dengan demikian, api kasih Kristus terus menyala dalam diri kita dan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa, sumber kasih dan cinta, terima kasih untuk sabda yang Kau berikan kepada kami. Kobarkanlah dalam hati kami untuk senantiasa mengobarkan api cinta kasih-Mu yang Kau taburkan dalam hati kami. Semoga kami dapat menjadi agen pembawa cinta kasih dan menebarkan kedamaian di sekitar kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Christian Sulistyo Goran. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.